Baru. Dan alhamdulillah beliau hampir sudah keliling ya Indonesia untuk menyampaikan ini amanah sebenarnya, menyampaikan amanah ini agar umat Islam tahu ada metode cara mudah kita di zaman teknologi ini untuk kita paham makna Quran. Dan ini harus disampaikan gitu. Ini adalah amanah kita dapat sampaikan, kita dapat sampaikan sehingga nanti tidak ada pertanggungjawaban lagi. Kenapa tidak disampaikan gitu kan? Orang tidak paham Quran. Nah, ini harus kita sampaikan dan terkhusus malam ini semua kita mengundang Pak Ibu hadir baik yang sudah bergabung ataupun yang baru hadir pada malam hari ini. Kita mengundang semua untuk menyampaikan ini informasi yang sangat penting ini yaitu berkenaan dengan Tim Quran. Nah ini beliau adalah bos Hengki Putra dan kedua nanti insya Allah akan ada motivasi singkat ataupun testimoni dari Ustadz kita, Ustadz Lutfan Khibar. Baik Ibu semua, untuk mensingkat waktu, kita persilakan mungkin leader kita, yaitu Bos Hengki Putra. Pada beliau, kita persilakan. Betul, Ustaz. Syukron, Alhamdulillah, Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semua, kita bisa hadir ya di pertemuan ini perdana ya kita buat event seperti ini yang memang kita khususkan untuk semua kaum muslimin, para pencinta Quran yang kita sebut dengan ATP ya, ATP, yaitu Amazing Think Quran Plus ya. Jadi bagi sahabat-sahabat Bapak Ibu ya, kita di Think Quran ini ada sapaan akrab. Insya Allah kita akan sebut Bapak Ibu dengan sapaan bos, yaitu bantu orang sampai sukses, sampai dia mengangkat bendera putih, bantu terus. Ya. Jadi itu tugas kita ya, yaitu saling mengingatkan, saling membantu. Apalagi kita ada di komunitas Quran, Insya Allah. Baik, malam hari ini saya akan menyajikan sebuah peluang yang unik ya buat Bapak Ibu semua, karena peluang ini saya ambil yaitu di tahun 2022 ya, yaitu di tanggal 21 Oktober, dan tidak tanpa pikir ya, saya langsung ambil peluang ini karena ini Al-Quran. Lalu setelah itu kita bawa langsung lagi ke Malaysia, ke Kamboja ya, jadi sampai Januari itu kita masih di Malaysia dan Kamboja kita untuk berbagi masalah di sana. Dan alhamdulillah tanggal 2 Januari kita silaturahmi dengan bos Ustaz Nabil ya, ada bos Aiman dari Pekanbaru ke Payakumbuh, dan masih ada ahli sejarahnya di hari ini hadir yaitu Ustaz Indra Yusriyadi ya. Jadi beliaulah yang hari ini masih bersama kita dari awal. Think Quran itu masih versi web beta, yang kedua bahasa Indonesia belum ada. Baik, kita mulai Bapak Ibu semua, malam hari ini. Selamat datang di ATP Amazing Think Quran Plus. Apa itu Think Quran? Apa manfaatnya buat kita, buat keluarga kita, dan buat masyarakat insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua, malam hari ini izinkan saya akan membawakan dua buah materi bagaimana Think Quran ini bisa sampai di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk membuat akun aplikasi ini dan bagaimana cara kita untuk menggunakannya. Jadi malam hari ini saya hadir bukan untuk menggurui tuan-tuan guru kita, syekh-syekh kita, maulana kita, ustaz-ustaz kita, bukan. Tugas kami di Think Quran hanya ingin menyampaikan sebuah peluang dan mengajarkan orang bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dengan baik dan benar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua ya, bos-bos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di seminar Amazing Think Quran Plus. Malam hari ini insya Allah ya kita akan coba berbagi dengan Bapak Ibu semua apa itu Think Quran. Sebelum kita masuk kepada sebuah solusi yang luar biasa ini, yang hari ini sudah 32 negara ya menggunakan aplikasi Think Quran ini, dan ini amazing buat saya ya. Makanya kita buat nama malam ini adalah Amazing Think Quran Plus ini, yang insya Allah ya Bapak Ibu semua kita akan rutinkan Amazing ini setiap Ahad dan Jumat nanti insya Allah. Jadi
Bapak Ibu boleh undang sebanyak seramai mungkin ya sahabat-sahabat kita, apalagi keluarga terdekat kita. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu fakta dan masalah terbesar umat ini di mana. Ini yang akan kita lihat dulu karena kita berkaitan dengan Al-Quran. Bapak Ibu semua, umat Muslim itu sangat banyak hari ini ya. Populasinya sudah hampir 2,1 miliar. Bahkan kita dengar terakhir itu ya, itu sudah hampir 2,2 miliar. Jadi kalau kita lihat yang bisa baca dan paham Al-Quran termasuk orang Arab itu sendiri itu hanya sekitar 400 juta saja. Ini yang kita hari ini ya miris Bapak Ibu. Makanya kenapa saya selalu istiqomah selama 2 tahun ini, ya ada orang menerima, tidak ada orang menerima Al-Quran, kita dicibir atau segala macam, saya akan tetap istiqomah. Kenapa? Ini metode yang orang belum tahu lagi. Ini luar biasanya. Oke, makanya 400 juta ini, Bapak Ibu, ada di situ, ya 1,6 miliar umat yang tidak paham Quran. Makanya Indonesia itu masuk, tahun 2022 itu hanya sekitar 28% saja, ya yang bisa baca Quran. Makanya ini tidak selesai oleh rumah-rumah tahfiz kita, pondok pesantren kita, ya mungkin majelis-majelis taklim kita hari ini tidak selesai, Bapak Ibu. Lalu kita yang bukan ustadz, bukan ustazah malam hari ini, apa nih kontribusi kita untuk umat ini, untuk agama ini? Mungkin salah satunya adalah Al-Quran. Baik, Bapak Ibu semua. Lalu yang kedua, fakta yang unik yang terjadi hari ini. Kita mengaku sebagai Muslim, tapi panduan hidup kita untuk dunia akhirat kita tidak paham, ya, yaitu adalah Al-Quran, kitab yang paling banyak dibaca oleh umat Muslim kita, tetapi mereka tidak paham apa yang mereka baca. Inilah salah satu wujudnya Al-Quran. Al-Quran satunya adalah dari dua fakta yang kita jelaskan tadi. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, ya mudah-mudahan sholat kita selama ini, ya, kita ingat-ingat lagi apakah betul-betul sudah khusyuk, ya, betul-betulkah sudah bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Lalu pertanyaannya muncul, kenapa sholat kita tidak khusyuk? Salah satunya adalah sama, ya, karena kita tidak paham apa yang kita baca. Oke, di dalam sholat berjamaah kita tidak paham apa yang dibaca imam. Mungkin di sholat sunnah Bapak Ibu semua, mungkin kita tidak paham apa yang kita baca, ya, daripada ayat-ayat yang ada dalam sholat kita. Ini salah satunya. Jadi kalau kita lihat mungkin di sholat sunat, ya, ataupun sholat wajib kita Al-Fatihah itu 17 kali, mungkin Bapak Ibu bisa tambah dengan sholat sunat, ya, 40 rakaat. Oke. Tapi fakta untuk umum hari ini, orang-orang awam yang biasanya mereka mungkin sholat sendiri, ya kita buat riset, kita tanya, ya Bapak Ibu, ketika sholat sendiri apa yang Bapak Ibu baca ayat setelah Al-Fatihah? Kebanyakan adalah trio kul, 3 kul. Lalu kita coba tanya, Bapak Ibu tahu nggak arti kul itu apa? Mereka nggak bisa jawab, Bapak Ibu semua. Itu sudah umur 60-70 tahun, ya. Jadi ini adalah satu masalah buat kita hari ini. Kul saja mereka nggak tahu. Tapi kita tanya ke anak-anak kita juga, banyak juga mereka nggak tahu kul itu. Bahkan mereka jawab pertama sekali itu kul itu adalah dingin, sejuk. Ya. Nah, bahasa Inggris mereka tahu, tapi bahasa yang mereka akan nanti ditanya oleh malaikat mereka nggak tahu. Nah, ini yang miris kita hari ini Bapak Ibu semua. Lalu yang terakhir faktanya adalah hari ini kita dihadapkan dengan teknologi yang dia bisa menjadi lawan, dia bisa menjadi kawan. Makanya orang-orang di luar Islam hari ini tuh Bapak Ibu, mereka senang melihat anak-anak kita mengaji, hafiz Quran, hafiz 30 juz. Ya. Mereka senang, orang-orang di luar Islam. Tapi yang mereka takutkan adalah ketika umat ini paham Al-Quran. Karena ketika umat Muslim itu paham Quran, disitulah kejayaan umat Islam itu sendiri. Ya. Jadi ini yang harus kita betul-betul sampaikan minimal untuk pribadi dan keluarga kita. Bahwa pentingnya ya, kita dekat dengan Al-Quran dan endingnya nanti bisa tadabbur Al-Quran. Makanya apa? Banyak serangan-serangan hari ini, judi online, game online. Mungkin anak Bapak Ibu, mungkin anak saya sendiri, ya susah untuk kita berhentikan mereka dengan gadget mereka. Okay? Harus ada perantara dulu mungkin ya ustadz kita atau orang-orang yang dia segani. Tapi hari ini kita pindahkan game mereka kepada game Al-Quran. Ya. Mereka tetap asik, tapi ada Al-Quran di dalam kepalanya. Ya. Ini yang kita maukan. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua, Allah tidak tutup pintu hati kita
Karena kalau kita lihat di Surat Muhammad ayat 24, ya, patutkah mereka bersikap demikian, tidak mau menghayati, mentadaburi isi Al-Quran, ataupun sebenarnya di atas hati-hati mereka telah ada penutup, ya, penutup atau yang menguncinya. Jadi mudah-mudahan, ya, karena paham itu hanya milik Allah. Kita hanya berusaha untuk bisa, ya, ke tingkat itu. Oke, jadi ini yang luar biasa Bapak Ibu semua. Oke, kita masuk setelah fakta, apa sih manfaat, ya, memahami Al-Quran itu? Endingnya kemana? Ya, buat orang awam, Bapak Ibu. Jadi ini bukan untuk Ustadz dan Ustazah. Ya, mohon maaf, ya, aplikasi ini bukan kita untukkan kepada ulama, kita bukan. Aplikasi ini kita untukkan kepada 1,6 miliar umat tadi yang tidak paham Quran, yang selama ini Al-Qurannya disimpan di lemarinya, nggak pernah dibukanya. Itu, ya, orang-orang yang sibuk, ini sasaran kita. Oke, baik. Apa manfaatnya? Pertama, minimal, ya, sholat lebih khusyuk. 2/3 dari bacaan imam mereka paham. Ya, jadi akan berkelanjutan nanti. Cinta yang semakin mendalam terhadap Al-Quran. Ini yang kita inginkan Bapak Ibu. Kenapa? Di komunitas kita yang kita bicarakan hari-hari itu Al-Quran. Jadi mudah-mudahan, nih kita menjadi ahlul Quran semuanya dan menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul taat kepada Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Ya. Terakhir adalah kalau kita lihat menjadi contoh terbaik untuk ahli keluarga. Kenapa? Semuanya sudah bicara Quran. Yang mau tadi emosian, yang tahu marah, yang tadinya galau, yang tadinya mungkin uang kurang, ya, dia stres, tapi karena dia dekat dengan Al-Quran, hanya kepada Allah yang dia serahkan semuanya. Jadi ini luar biasa, ya. Jadi komunitas itu kita harus bentuk, ya, bagaimana kita hari ini bisa dekat dengan Al-Quran. Baik, kita masuk ke topik kita. Bahwa Tim Quran lahir by design, by reset. Jadi bukan ujuk-ujuk dia datang saja begitu saja dengan aplikasi yang sudah langsung datang, tidak. Prosesnya panjang, Bapak Ibu. Ya, banyak yang dilakukan. Hari ini sudah 2 tahun kita di Tingkuran, masih 30% development Tingkuran. Masih panjang lagi, ya. Masih banyak yang akan kita buat di Tingkuran ini. Oke, apa yang diriset oleh Tingkuran? Bahwa di dalam Al-Quran terdapat 77.429 perkataan. Cuma masalahnya ada 1,6 miliar umat muslim yang ada di belakang kita yang tidak memahami Al-Quran tersebut. Lalu bagaimana caranya kita berikan metode apa ke mereka? Maka timbullah di situ, ya, kita berikan sebuah metode yang mudah dipahami. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali perkataan-perkataan yang berulang. Ya, makanya dia jadi metode. Karena kalau 30, ya, juz atau 77.000 ini kita masukkan ke dalam aplikasi Bapak Ibu, itu dia tidak jadi metode dia. Ya, itu sudah kita membaca, sudah betul-betul mempelajari Al-Quran keseluruhan. Ya. Jadi kita ingin apa nih solusi untuk umat yang 1,6 tadi. Oke, contoh. Ketika anak kita tahu saja 900 perkataan, insya Allah mereka paham 80% Al-Quran dengan makna pertama, makna basic, Bapak Ibu semua. Ya, contoh ya, kita contohkan. Oke, min apa, Bapak Ibu semua? Dari, ya. Oke, V, D. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita kuis ya. V itu mengapa atau D? Ini boleh ya, Bapak Ibu buka. Jawabannya apa? Yaitu adalah D ya. Kalau V bahasa Indonesia itu adalah bonus. Ya, jadi mudah-mudahan ya, makin banyak belajar Al-Quran, makin banyak bonus Bapak Ibu. Oke, min, dari, atau K ya. Jadi kita sudah berikan tadi ya jawaban di awal yaitu dari ya. Jadi ini nanti ya aplikasi yang ada di dalam lingkuran tersebut ya. Alazi yang ya kita masuk langit C. Alazi yang atau apa ya itu pertanyaannya. C jawabannya adalah yang ya. Oke, langit sama betul atau salah. Itu ya. Kita lihat betul. Oke, terbaik dan robot nanti. Jadi Bapak Ibu nanti belajar bersama robot, bukan dengan kami. Oke, ini yang luar biasanya. Sebentar lagi kita akan coba demokan ya. Oke, 4 kosakata ini, Bapak Ibu, kalau kita belajar offline hari ini, lalu kita suruh santri kita, murid kita, untuk mencari berapa banyak alazi di dalam Al-Quran, nggak jadi dia akan taruh besok pagi. Nggak akan selesai, yakin lah Bapak Ibu. Ya, saking banyaknya lazim diulang-ulang. 4 kosakata ini saja, karena kita ingin mendekatkan diri, apa sih sebetulnya metode tingkuran? Kita ingin lebih detail ya, masuk ke dalam aplikasi ini. Supaya Bapak Ibu nanti menyampaikan ke kawan-kawan kita, minimal ke anak, istri, dan keluarga kita,
bisa nyambung. Oke, inilah sebuah metode. 4 kosakata ini itu sudah mewakili di dalam Al-Quran itu sebanyak 6.679 perkataan. Dari 4 ini saja, karena kita menggunakan artificial intelligence (AI), bahwa 4 ini sudah mewakili Bapak Ibu belajar 9,1% Al-Quran. Coba bayangkan, inilah yang disebut dengan amazing, ya, luar biasa metode ini. Untuk siapa? Untuk orang awam. Walaupun nanti alazimin, ya, akan berubah makna, ya, di kalimat lain, di ayat lain nanti, itu tidak masalah buat kita. Karena fokus kita adalah basic Al-Quran kosakatanya buat orang awam, bukan untuk ustaz-ustazah. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu semua. Lalu apa solusinya? Ya, dari fakta tadi, lalu manfaat Al-Quran, apa dampaknya pada kita, lalu apa solusinya malam hari ini yang akan kita tawarkan kepada Bapak Ibu semua adalah, yaitu Think Quran. Berpikir Quran, ya, think, berpikir. Ya, itu Abidodi biasanya bisa menerjemahkan kata per kata, ya, huruf per huruf nanti, ya. Nanti kita akan buat kelas itu dengan Abidodi. Apa itu T, H, I, N, K, ya. Nanti akan sinkronkan dengan Al-Quran. Oke, baik. Bapak Ibu, Think Quran itu adalah aplikasi digital pertama di dunia yang fokus kepada harfiah. Sekali lagi, bukan kalimat, tetapi harfiah. Terus kan banyak aplikasi di luar sana, banyak aplikasi-aplikasi yang ada di Google Store, Play Store, App Store itu rata-rata semuanya, ya, berkaitan dengan murotal, Bapak Ibu semua. Ya, baru akhir-akhir ini yang sudah mulai ada berkata, ya. Nah, tapi uniknya kita lah yang membuka jalan aplikasi pertama di dunia yang fokus kepada harfiah dengan menggunakan teknologi AI, artificial intelligence. Berarti tingkuran itu adalah sebuah cara, sebuah metode. Metode untuk apa? Metode untuk memudahkan 1,6 miliar umat yang tidak paham Quran tadi. Tapi luar biasanya ketika kami roadshow, ya, safari, ya, 2 tahun ini saja, banyak juga dari guru-guru pondok kita, ya, ataupun guru-guru Islamic Center kita segala macam, ya, banyak sekali yang juga kata ustaz-ustazahnya, kata kepala sekolahnya, banyak juga yang nggak paham, ya, bahasa Arab Al-Quran. Berarti ini membantu sekali Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke topik kita. Berarti Tingkuran adalah cara mudah belajar, ingat, paham makna bahasa Arab Al-Quran. Itu Bapak Ibu garis besar ya. Jadi ini adalah sebuah metode. Oke, untuk siapa? Untuk orang yang tidak ada dasar bahasa Arab, mereka boleh menggunakan. Nggak perlu dia dulu belajar kursus bahasa Arab dulu, nggak perlu. Ya, karena ada situ terjemahan 9 bahasa nanti. Oke, untuk siapa lagi? Untuk semua umur, semua kalangan, siapapun. Berarti kalau Ustadz dan Ustazah yang menyampaikan aplikasi ini ke tengah-tengah masyarakat kita, makin cepat diterima oleh umat. Ya, dibandingkan saya yang bukan Ustadz. Ya, saya baru start saja Bapak Ibu semua. Jadi ibarat dokter, kalau Ustazah kita menyampaikan Tingkuran ke masyarakat, makin cepat masyarakat itu untuk terima. Ya, jadi ini. Jadi apapun, ya, profesi kita, apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, insya Allah Tingkuran sesuai untuk semua umat Muslim. Ya, baik, kita masuk sekarang yaitu kepada urutan proses pembelajaran. Kenapa dibuat 80%? Kok tidak dibuat 100%? Karena haram belajar ke robot itu 100% Bapak Ibu. Belajar agama, belajar Al-Quran apalagi, kembali ke guru kita. Karena 80% itu Bapak Ibu belajar bersama robot soleh. Okay? Bukan guru yang nampak wujudnya. Nanti 20% lagi Bapak Ibu kembali ke guru-guru kita. Oke, sebelum kita masuk ke situ, inilah, ya, pertama basic Al-Quran itu mengenal huruf dulu, ya. Contoh Iqra hari ini belajar. Bapak Ibu iri gak dengan pencinta Iqra? Hari ini beliau tidak ada di tengah-tengah kita, tapi pahala jariah terus mengalir ke Kiai Haji Asad. Dan itulah Iqra offline tersebut yang menyebabkan jariah yang tidak pernah berhenti. Maka kita Think Quran adalah seperti Iqra online Bapak Ibu semua. Jadi kalau ini kita pahami, mungkin Bapak Ibu, ya, tidak akan bisa tidur sebelum menyampaikan Think Quran ke siapapun. Oke, yang kedua adalah, ya, belajar membaca makhraj, ya, tajwid, dan fokus kita yang ketiga itu adalah
harfiah ataupun kosakata. Dan kosakata yang seperti apa? Kosakata yang paling sering diulang di dalam Al-Quran. Jadi bukan seluruhan kosakata nanti yang Bapak Ibu akan pelajari. Karena apa? Dia banyak berulang dalam Al-Quran. Berarti nomor 3 dengan nomor 5 nanti ya, kita sudah mulai paham mungkin 80%, ya. Insya Allah kita kembalilah ke guru kita. Untuk apa? Belajar nahu, belajar sorof, mungkin lebih mendalami belajar tafsir, ya. Dan endingnya apa? Supaya kita juga bisa belajar tafsir dan bisa belajar tadabur dan mentadaburi Al-Quran itu, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semua. Ya, makanya kenapa tingkutan dibuat 80%? Jawabannya adalah haram belajar kelompok 100% karena belajar agama, belajar Al-Quran apalagi harus ada yang membimbing kita, yang memandu kita, bahkan bersanad ya. Pakai 20% itu kembali cari guru kita, ustaz-ustazah kita, duduk dengan ya beliau-beliau. Oke, baik. Inilah Think Quran Interface, inilah nanti yang akan ada di dalam genggaman Bapak Ibu karena hari ini yang terdekat dengan kita ya yaitu adalah handphone. Bukan istri yang terdekat lagi Bapak Ibu, sudah handphone. Kalau handphone tinggal dijemput ya, tapi kalau istri tinggal suruh naik Grab, naik Gojek hari ini. Itu saking dekatnya hari ini ya masyarakat kita dengan handphone. Coba kita bayangkan. Dan inilah suatu ide yang unik bagaimana handphone itu menjadi produktif, bagaimana handphone itu menjadi positif, dan bagaimana handphone itu menjadi amal ladang jariah kita. Ya, oke. Inilah interface-nya, yaitu Get Starter. Bapak Ibu boleh daftar nanti, tapi pastikan dulu dapatkan link dari orang-orang yang mengundang, yang menjemput malam hari ini. Yang kedua, ada Home. Home ini ya ada di situ, ada 5 bagian. Ya, di beranda ada 79 modul dari surat An-Nas sampai dengan surat Al-Fat. Itu ada 1001 kosakata. Nanti dilanjutkan nanti di fase kedua, yaitu Bapak Ibu bisa belajar juz 30 yang saat ini masih surat ges atau surat pilihan, yaitu An-Nas 1 surah, ya, Al-Ikhlas 1 surah, Al-Falaq 1 surah. Oke, ada 32 surah di situ. Oke, situ juga ada memorize bagaimana kita untuk mengingat pembelajaran kita tadi bukan hanya di kepala kita, tapi juga ada di dalam aplikasi kita. Ya, di situ ada profile, Bapak Ibu tahu kapan Bapak Ibu join membuat akun. Ya, lalu kita belajar fokus kepada harfiah yaitu kosakata dan bisa kita continue. Ya, inilah word learning yang kita pelajari sudah berapa? Sudah itu kita tahu. Ya, lalu ditambah lagi kita nanti fokus kepada latih to be. 10-20 perkataan sehari, nanti kita praktek. Latihan. Di tempat praktek itu di mana, Coach? Yaitu yang bagian praktis ini. Ya, di sini ada grafik 4 kosakata baru yang belum selesai dipelajari. 0, ya, kosong yang merah ini, ya, tidak ada salah. Ya. Good-nya 13 dan 57 strong. Berarti ada sekitar ya 13, 17 lagi yang harus Bapak Ibu baguskan menuju dia ke strong. Ya, itu yang luar biasanya. Oke. Dan ada review. Bagi pengguna Think Quran Plus nanti, kalau kita salah, kita bisa review. Tapi bagi yang kita gratiskan 100 kosakata nanti, itu mereka tidak bisa review. Ya. Jadi mereka kalau salah ya salah saja. Jadi kesalahan mereka tadi nggak bisa direviewnya. Nah, tapi kalau ingin mereview, nanti Bapak Ibu menjadi pengguna Think Quran Plus. Ya. Oke, baik. Malam hari ini kita akan coba live demo cara buat akun dan cara menggunakannya. Jadi izinkan kami untuk ya berbagi dengan Bapak Ibu, yaitu bagaimana kami membuat akun coach. Lalu di mana saja perangkat ini kami bisa download. Bapak Ibu, aplikasi ini bisa Bapak Ibu gunakan di berbagai perangkat, bukan hanya di handphone. Ya, pertama di handphone, kedua di mana? Di PC. Ya, yang penting ada internetnya di laptop. Makanya kenapa kita buat akun? Ya, itu kuncinya. Jadi kenapa kita buat akun? Supaya kita bisa buka di tempat lain. Coach, kalau handphone kami hilang bagaimana? Bapak Ibu nggak usah risau. Nah, kita buat akun. Oke? Sekarang minta link kepada orang yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini. Lalu kita klik daftar. Ya. Karena di sini ada 2 ya. Di dashboard kita ada saya sudah memiliki akun. Bagi orang yang sudah buat akun, boleh dibuka di tempat lain. Oke, bukan hanya di handphone. Tapi yang belum, klik daftar, lalu pastikan ya kalau Bapak Ibu sudah dapatkan link berarti sudah memiliki kode diskon. Malam hari ini kita belum memiliki kode diskon ya, maka nampaknya di sini klik dulu kode diskon ya. Contoh kalau kita lihat di sini Quran Paris ya.
Ini orang dari Paris join. Lalu kita konfirmasi, namanya adalah Ustadz Indra Yusriadi. Jadi pastikan diskon code itu diberikan oleh Ustadz Indra Yusriadi. Baru Bapak Ibu buat nama. Nama Bapak Ibu. Contoh di sini adalah Abdul. Abdul, lalu lanjutkan. Kalau Abdul ini berasal dari Malaysia, nggak usah lagi kode negara ditukar. Langsung lanjutkan saja ya. Tapi kalau dari Indonesia, Bapak Ibu klik panah ini, lalu searching di atas, klik saja atau buat di situ ketik IND, maka kode negara Indonesia akan muncul. Lalu Bapak Ibu masukkan nomor telepon Bapak Ibu. Kenapa nomor telepon yang kita suruh dulu? Supaya Bapak Ibu mudah untuk nanti masuk ke akunnya. Kalau salah password pun bisa, forgot password nanti masuk ke WA Bapak Ibu. Itu. Nanti email Bapak Ibu nanti lengkapi di profile. Baik. Jadi tidak usah masukkan lagi kosong atau nol, Bapak Ibu langsung saja masukkan 8 1 3 7 9 8 6 5 9 7 2 0. Setelah itu lanjutkan. Baru buat kata sandi, kata laluan, password Bapak Ibu Itu ini namanya adalah Abdul Abdul 123 atau 1235456 atau Bapak Ibu balik yang mudah saja, nggak usah yang jelimet apalagi yang loadingnya lama, yang internet itu putus-putus. Bapak Ibu cukup 12345 atau nama Bapak Ibu karena tahu pun orang passwordnya, mereka gunakan, Bapak Ibu dapat pahala ini baru hebatnya aplikasi ini, orang menggunakan kita dapat pahala. Akun kita Alhamdulillah Bapak Ibu cek lagi di profile dulu, betul nggak? Sudah, betul Abdul, nomor telepon sekian-sekian, bergabung sejak Mei Nah, ini kalau kita di beranda. Coach, bagaimana kami memindahkan? Kami kan tidak masuk di Play Store, di App Store tadi. Karena ini kita melalui web, maka Bapak Ibu pergi ke bawah Jadi kan tampilnya seperti ini nih. Ditingkatkan Tingkuran Plus ini, Bapak Ibu pergi ke bawah. Kalau suka dengan kami, kasih bintang katanya Lalu tambahkan Tingkuran ini di layar beranda handphone Bapak Ibu masing-masing. Jadi tinggal klik saja nggak perlu lagi titik 3 di atasnya di handphone kita yang Bapak Ibu, klik. Cukup langsung saja ke bawah scroll, lalu tambahkan Tingkuran di layar beranda. Sama kalau kita downloadnya di App Store atau Play Store Tapi kalau kita masuknya di web, dikasih link, Bapak Ibu tinggal klik saja itu. Baik, sekarang kita akan coba untuk bagaimana cara kami menggunakannya Coach Nah, Bapak Ibu langsung saja klik surat An-Nas ini, lalu belajar kosakata baru di materi ini Kita mulai boleh sama-sama Itu bahasa Indonesia. Di sini ada Turki, ada Khmer, ada Urdu, ada Chinese Kita mulai. Sekali lagi, fokus di Quran bukan belajar kalimat. Fokus kita belajar harfiah. Harfiah basic untuk orang awam, bukan untuk yang expert, bukan untuk ustaz dan ustazah. Bapak Ibu, kita ada audio, jadi kita bisa juga dengarkan lafaznya Cool, katakanlah. Anda si manusia. Suduri Ada. Aljin nanti. Jin. Wadan. Bapak Ibu, ingat betul-betul yang 5 kosakata ini. Nanti kalau saya ajukan pertanyaan, berapa banyak yang 5 ini diulang dalam Al-Quran? Bagi orang yang tidak pernah menggunakan aplikasi Al-Quran, mereka nggak akan tahu, Bapak Ibu. Yakin, nggak akan tahu mereka berapa banyak 5 kosakata ini diulang dalam Al-Quran. Nah, itu hebatnya robot. Nanti kita akan tahu berapa banyak diulang. Mulai. Full, katakanlah jawabannya ada di bawah. Jadi kita bukan semua kalimat ini yang akan ditanya nanti Full saja yang ditanyanya yang itu kita pelajari tadi. Auzu nanti di surah Al-Falaq Birobbi nanti di surat lain akan ditanyanya. Full katakanlah, jawab, katakanlah aku berlindung kepada Rob. Rob siapa? Yaitu yang ditanyanya adalah An-Nasi yang kita pelajari tadi, yaitu adalah manusia. Lanjutkan. Cool, maka mendengar. Berarti salah, dikacaukannya pikiran kita. Ingat nggak kita cool tadi? Kalau ingat, berarti jawabannya salah. Kan? An-Nasi berarti manusia. Kita lanjutkan lagi. Suduri berarti dada-dada. Kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik saja audio ini, pencet audio ini. Maka timbul pertanyaan di situ, yaitu jawabannya adalah apa Suduri, Bapak Ibu semua? Dada. Lanjutkan.
Al-jinnati, jin, ya. Wa, dan, kita lanjutkan, jin. Kalau tadi bahasa Arabnya, terjemahan Indonesianya apa? Kalau sekarang bahasa Indonesia, apa Arab Al-Qurannya? Dibolak-baliknya, ya. Al-jinnati, jin. Ya. Jin, al-jinnati. Berarti, al-jinnati. Ya. Oke, lanjutkan. Dan, wa, kita lanjutkan lagi. Oke, kalau ada seperti ini di dashboard kita, di handphone kita, berarti pilih pasangannya, pilih artinya. Ya, contohnya apa? Yang ditanyanya suduri. Apa jawaban suduri? Berarti klik dada-dada. Coba kita salahkan. Ya, wah ini kita buat jin. Dia nggak mau Bapak Ibu, dia nggak keluar, dia merah, dia salah. Ya, jadi wah ini adalah dan al-jinnati adalah jin. Ya, alhamdulillah kita hampir selesai. Tinggal satu pembelajaran lagi, yaitu kul. Katakanlah nasi manusia. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah belajar dan 5 kosakata ini Bapak Ibu diulang sebanyak 10.140 kali dalam Al-Quran. Jumpa kul di surat lain, di ayat lain, minimal basicnya kita sudah tahu. Ya. Buat orang awam basic itu yang penting dulu. Ya. Nanti kalau udah mau lanjut ke yang expert baru dia duduk di gurunya. Ya. Jadi Al-Quran bukan untuk orang-orang yang expert ya, betul-betul untuk membangkitkan gairah dia dulu, ya dekat dia dengan Al-Quran dulu. Jadi pintu masuk. Oke. Wah, Anda telah mengingat 9,5% Al-Quran hanya dalam waktu 1 menit 56 detik. Bapak Ibu coba bayangkan, kita scroll hari ini, Indonesia itu menghabiskan 11 jam scrolling hari-hari. Ya, entah apa yang kita lihat kadang-kadang, ya kan? Menyalah, yang tak menyalah mungkin, yang bagus atau bagus mungkin. Coba bayangkan. Tapi kita hanya belajar 1 menit 56 detik. Kita sudah belajar 5 kosakata dan insya 5 kosakata itu ingat dalam pikiran Bapak Ibu semua. Ini yang amazing ya, yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, ketika satu surah dibuka, maka dia akan buka surah berikutnya kalau kita sudah selesai pembelajaran. Jadi kita masuk ke Al-Falaq ya. Nanti kita sambung di sesi lain nanti untuk masuk ke Al-Falaq. Oke, tadi kita katanya adalah aplikasi latih tubi. Di mana latih tubinya? Ya, tadi baru kita pelajari. Oke, maksudnya Bapak Ibu ambil kosakata baru, praktek. Ya, jadikan dia strong word, jadikan kata-kata yang kuat. Bagaimana caranya? Yaitu klik paling atas ini, inilah AI sesungguhnya. Di sini ada grafik, ada 5 kosakata baru, kita cek. Boleh diklik ini ya, boleh diklik. Wah, ya. Kalau Bapak Ibu mau menjadikannya bintang, boleh juga ya. Nah, ini disimpan contoh ya. Oke. Dan bisa juga didengarkan audionya dengan anak-anak kita yang belum bisa baca Bapak Ibu semua. Oke, contoh, wah ya. Ada jedah di situ. Wah apa dek? Udah. Dek, ada jedah dia di situ. Ya. Al-Jinnati. Oke. Ada jedah dia untuk bisa menjawab. Makanya ketika kita sholat, Bapak Ibu bisa klik yang seperti ini ya. Oke. Coba kita mainkan ya. Oke, an-nasinya tidak nampak. Berarti itulah ketika imam membaca ya di depan kita. Kita sudah tahu artinya. Jadi sampai ke situ sebetulnya sudah dipikirkan oleh aplikasi ini ya, bukan hanya orang paham untuk belajar yang kasat mata Bapak Ibu. Jadi ini luar biasanya yaitu kita ambil tadi di mana yaitu di sini ya. Ini kalau kita lihat di sini ada semua ya, ada yang baru kita pelajari, ada yang lemah, robot akan tahu. Kalau dia bagus perkataannya, ya robot akan tahu, tapi kita ingin dia menjadi warna hijau, yaitu kuat ya atau strong. Oke, sekarang kita coba praktek sama-sama. Bapak Ibu boleh ya hidupkan audionya, kita sama-sama menjawab. Di sini kita akan dikasih waktu 60 detik ya. Lanjutan kita, ingatan kita, mata kita ya. Oke, baik. Kita tunggu dulu sampai mulai ya. Oke, klik mulai 60 detik dari sekarang. Telah menurunkan. Salah atau benar? Halo? Salah. Ya, boleh ya sama-sama. Ya, oke. Wah. Dan, Dan. ya. Oke. Manusia apa manusia, Bapak Ibu? Anas. Nasi. Oke, suduri apa? Suduri. Dada. Kalau sudu? Ya. Sudu sendok ya. Jin apa jin? Al-Jinnati. Al-Jinnati. Dada? Suduri. Suduri. Alhamdulillah. Suduri itu pemilik benar atau salah? Salah. Nah, suduri apa tadi? Dada. Jadi dia salah ya. Oke. Al-Jinnati.
Jin. Jin, ya. Jin. Ini malam ini Aljinati. banyak jin, ya. Oke, jin lagi, ya. Jin. Sempurna, ya. Pertanyaan dapat 10, benar 10, ya. Jadi ini nanti teruskan mainnya. Itulah kemampuan kita saat ini. Bukan kita tidak tahu, kita tahu, tapi kita lambat menekannya, ya. Mungkin mata kita nggak nampak. Nah, itu, ya. Jadi inilah AI, dia tahu Bapak Ibu lemah di mana. Kok Aljinati banyak malam ini, Coach? Karena apa? Kita lemah di Aljinati tadi. Lama kita menjawab ketika kita belajar tadi. Makanya akan diulang di prakteknya, yaitu apa yang kita lemah di pembelajaran tadi. Nah, itu maksudnya, Ibu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita lihat. Bagus, ada 1, 2, 3, ya. Yang kuat ada 2, ya. Bahkan Aljinatinya sudah menjadi kuat, ya. Banyak diulangi. Oke, kita cek. Ada XP juga. XP ini itu apa, Coach? Untuk main game. Ya, Bapak Ibu rajin belajar, naik posisinya, ya. Nanti ada satu klan itu, ya, yaitu satu klan itu kalau Bapak Ibu lihat di liga ini, setiap rajin belajar itu akan kelihatan di sini. Siapa yang masuk ke 10 besar. Jadi setiap belajar itu ada 10 sampai 20 XP kita diberikan. Nah, Ibu Siti 100, wah udah 1351 XP, ya. Jadi beliau main terus ini. Ya, Khadijah Sulaiman. Nah, ini nanti pembelajaran ini sampai semuanya Bapak Ibu, ya, ada 30 orang masuk ke satu klan. Itu luar biasanya. Nah, setiap hari Isnin, besok pagi, ya, 9 jam lagi nih. Siapa yang rajin nih, kalau 10 besar ini tetap berlaku nih sampai Pak Isdini ini, maka 10 orang ini akan pindah ke kelas 2 besok. Nah, ya, setiap hari Isnin pindah. Jadi karena anak Bapak Ibu juga bisa dibuat itu di rumah. Buat challenge, ramai-ramai belajar dengan mereka sama-sama. Dek, kalau Dek nanti di Isnin depan bisa masuk 10 besar dan pindah ke level 2, nah, nanti Abi kasih uang belanja tambahan, ya, ayah kasih uang belanja tambahan. Jadi anak itu termotivasi dia. Karena sama juga dengan kita. Kalau malam ini kita umumkan, ya, di RT kita, besok pagi, ya, Bapak Ibu semua, kita akan mengadakan sholat berjamaah yang setiap orang akan dikasih uang 500.000. Ya. Sama juga, kasih dia reward. Nah, itu masjid itu penuh, itu sesak kan sampai ke atap. Nah, ini luar biasanya, ya. Oke, baik. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih gratis hanya untuk aplikasi ini kepada semua kaum muslimin itu hanya 100 kosakata saja. Ya, 100 itu nanti sampai Al-Fatihah, ya, sampai Al-Kausar mungkin palingan. Lalu setelah itu bagaimana, Coach? Ya, selesai pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin bisa pindah ke Arab, Inggris, Turki. Lalu caranya kami melanjutkan bagaimana? Nah, tunggu donasi boleh, ya. Atau Bapak Ibu pejamkan mata, Bapak Ibu bisa bayar sendiri. Bagaimana cara kami membayar, Coach? Ya, Bapak Ibu bisa auto di situ, ya. Nanti kita akan lanjutkan cara membayarnya di segmen terakhir, Bapak Ibu, ya. Jadi kita stop dulu screen kita lanjutkan ke aplikasi kita, ya. Tinggal bagaimana cara membayar itu nanti kita akan ceritakan. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua, ya. Itulah, ya, sedikit demo bagaimana cara membuat akun. Bapak Ibu bisa dibuka di 3 perangkat, oke. Cara menggunakan aplikasi kita sudah ajari. Jadi mohon maaf, ya, bukan kami mau mengajari guru-guru Al-Quran, ustadz-ustadz kami, tidak. Ya, kami hanya berbagi sebuah peluang, ya, karena kami yang mungkin dapat duluan, orang-orang awal yang dapat Al-Quran ini, ya, makanya kami ingin berbagi untuk semua kaum muslimin, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ya, mohon maaf buat ustaz-ustaz kita, ya. Jadi kami bukan mau menjadi guru ngaji di sini. Kami tidak akan mau mengambil ladang-ladang ustaz semua, ya, tapi kami ingin berbagi untuk kaum muslimin. Oke, baik. Bapak Ibu semua, kita lanjutkan. Makanya saya setiap presentasi saya mau duduk dengan siapapun, saya akan demokan aplikasi ini, biar mereka langsung yang memakainya. Karena kalau dapat feel-nya sama mereka, 5 kosakata tadi, Bapak Ibu coba aja. Tahu nggak dia 5 kosakata tadi? Berapa banyak diulang? Confirm nggak akan tahu. Bahkan itu ustaz-ustazah pun. Dari situlah Bapak Ibu bisa untuk masuk ke mereka. Ya, oke. Apa kelebihan Al-Quran? Pertama, dia mudah. Kok mudah? Karena kita belajar bukan belajar kalimat, ya. Karena kita belajar bukan keseluruhan kata, bukan 30 juz, ya. Tapi belajar dalam skop yang kecil dan mudah dikuasai. Pelan-pelan kita belajar sesuai dengan kadar, ya, kemampuan kita. Lalu efektif. Kenapa dia efektif, Coach? Karena fokus kita pada harfiah, bukan kepada
pembelajaran kalimat. Karena selama ini orang awam belajar kalimat, dia baca Al-Quran, lalu dia baca nanti terjemahnya, tutup Al-Quran, confirm. Dia nggak ingat lagi apa yang dibacanya besok. Kecuali dia buka lagi Al-Quran, buka lagi mushaf. Terakhir cepat mahir. Karena fokus kita adalah latih to be. Repetisi, pengulangan. Karena dalam kehidupan kita itu semuanya pengulangan Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan hari ini, besok kita lakukan. Contohnya sholat, bangun pagi, sarapan, makan siang. Semuanya repetisi. Jadi sama juga, proses pembelajaran juga sama. Siapa yang selalu mengulang, makalah dia nanti insya Allah yang akan paham. Oke, kita lanjutkan. Ada 2 fase pembelajaran. Pastikan malam hari ini Bapak Ibu miliki Think Quran Plus itu. Kenapa? Kita ada 2 fase pembelajaran nanti. Selesaikan 1001 kosakata tadi, lalu setelah itu pindah ke surat GES atau surat pilihan. Dan di surat pilihan ini Bapak Ibu masih diberikan gratis, tidak perlu bayar. Karena ketika juz 30 nanti, juz amma sudah selesai lalu dimasukkan ke surat GES, nanti itu akan ada pembayaran. Sebelum dia dibayar, Bapak Ibu pastikan kasih aplikasi ini ke anak kita, ke suami kita, bayarkan mereka. Kenapa? Kita belum tahu kapan surat GES ini berbayar. Oke, baik. Alhamdulillah, ada 9 bahasa. Arab Melayu, Arab Turki, Arab Indonesia, Arab English, Arab Malayalam, India, Arab Khmer, Kamboja, Arab Urdu, Pakistan, Arab Thai, Sawadika, Arab Chinese, dan banyak lagi nanti bahasa-bahasa yang akan dimasukkan. Bahkan kita sudah 32 negara hari ini yang menjadi pengguna Think Quran. Oke, kita masuk ke testimoni. Sebelum saya panggilkan ada 2 pengguna aplikasi kita malam hari ini. Saya sangat terharu sebetulnya Bapak Ibu. Banyak sekali mufti-mufti kita, usaha-usaha kita yang sudah menggunakan aplikasi ini. Bahkan mereka memainkan sendiri, bukan mereka hanya memberikan peluang, tidak, tapi mereka menggunakan sendiri. Tapi ketika launching Think Quran 17 Juni 2023 di The Kuf Mall Damansara, kita, ini sejarah Bapak Ibu semua, Ini saya agak melenceng sedikit. Ini sejarah. Belum pernah orang di dalam mall itu yang membaca Al-Quran. Apalagi ini fokus kita yaitu launching Think Quran. Ada orang-orang mengaji di dalam mall. Yang tadi orang pacaran gandeng tangan. Sekarang lepas. Jadi pertama sekali di mall di Malaysia, kita launching Think Quran itu di mall yang ramai. Pembicaranya salah satunya adalah Profesor Bunda Muhaya. Beliau ini adalah seorang pakar mata. Beliau banyak sekali jamaahnya karena beliau seorang motivator juga. Jadi Bapak Ibu bisa lihat IG-nya, nanti cari aja Profesor Muhaya. Beliau berterima kasih kepada anaknya yang sudah mengenalkan Think Quran. Dia bilang adalah ini adalah engine Bunda. Ibu Nazia Ali boleh tidak dicoret. Jadi co-host boleh dibantu Oke, baik. Apa kata Profesor Bunda Muhaya? Berdosa Bunda kalau tidak Bunda sampaikan aplikasi yang amazing. Coba Ibu, saya tertunduk buat itu. Seorang yang luar biasa mengatakan bahwa berdosa dia kalau tidak dia sampaikan aplikasi ini. Dari situ, keyakinan saya makin bertambah. Makanya saya tidak lihat lagi di atas, belakang, samping. Jalan terus, bawa terus. Karena proses perjuangan itu tidak ada yang mudah. Oke, baik. Malam hari ini kita akan panggilkan ada 2 testimoni terbaik kita untuk produk dan apa kesan dan kesan yang mereka sudah menggunakan selama ini. Yaitu yang pertama kita panggilkan adalah Bos. Ini saya sebutnya Bunda ini yaitu Bunda Neneng yaitu Bunda Fitrianingsih. Ada Bunda Fitrianingsih di sini? Bunda Neneng? Ya, hadir Pak. Masya Allah. Silakan Bunda sampaikan kepada sahabat-sahabat kita kapan Bunda bergabung apa kesan dari aplikasi ini. Karena Bunda ini adalah seorang cikgu, seorang guru di SDIT yang ada di Sumatera Jadi silakan Bunda, waktu kita persilakan. Baik, Bos Hengki, terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit pengalaman saya di
Ting Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama Ting Quran itu kurang lebih bergabungnya sejak November 2024, akhir November. Alhamdulillah dengan hadirnya Ting Quran banyak manfaat yang saya rasakan, terutama dengan Ting Quran dengan Ting Quran ini sudah dapat memberikan peluang kepada saya untuk lebih bisa mendapatkan kosakata dari Ting Quran itu sendiri, karena dengan hadirnya Ting Quran sekarang benar-benar bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi saya sendiri, pada khususnya yang tadinya sudah banyak yang lupa mungkin dengan kosakata bahasa Arab dari Al-Quran itu. Dengan hadirnya Ting Quran, memang Ting Quran adalah luar biasa sekali, bisa istilahnya tidak bosan kita dengan belajar di Ting Quran itu. Karena Ting Quran fitur-fiturnya itu memberikan seperti kuis, sehingga ketika saya praktekkan juga di anak-anak, karena saya juga seorang guru pendidikan agama Islam, kebetulan saya mengajar di kelas 5 untuk saat sekarang ini. Jadi anak-anak pun tidak bosan, mereka malah antusias untuk belajar, karena dengan aplikasi yang telah disampaikan oleh Bos Hengki tadi, adanya kuis seperti benar salah, ada kuis menjodohkan. Jadi di sana juga saya memanfaatkan peluang dari Ting Quran itu sendiri. Jadi Ting Quran itu membuat saya secara pribadi menambah khazanah ilmu saya. Kemudian untuk anak-anak juga tidak membosankan bagi mereka. Apalagi dengan adanya di Ting Quran itu seperti liga gitu ya. Kemudian dengan Ting Quran itu juga yang selama ini mungkin biasanya karena kita dengan HP itu sangat dekat, jadi game online yang biasanya dimainkan tidak hanya sekarang untuk masyarakat awam saja atau kalangan anak-anak saja, tapi yang kita pun terkontaminasi. Jadi dengan adanya Ting Quran ini, alhamdulillah sudah berbalik, mungkin sedikit demi sedikit bertahap meninggalkan game-game online yang lain, yang mana Ting Quran ini ya yang lebih bermanfaat, tidak hanya untuk di dunia kita, juga untuk nanti di akhirat selaku kita sebagai umat Islam. Jadi saya benar-benar mungkin mengucapkan terima kasih banyak mungkin terhadap teman saya yang sudah mengajak saya ikut bergabung dengan Ting Quran ini, karena dengan Ting Quran kita bisa lebih dekat lagi, cinta lagi dengan Al-Quran. Jadi untuk mungkin ibu-ibu yang baru bergabung, bapak-bapak yang baru bergabung pada hari ini, mungkin bisa merasakan sendiri bagaimana manfaat dari Ting Quran itu sendiri. Jadi benar-benar Bos Hengki, saya mengucapkan terima kasih banyak, karena dengan Ting Quran khazanah ilmu itu bertambah dan lebih paham lagi dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi, terima kasih buat Bos Hengki dan kawan-kawan tim yang sudah mengembangkan aplikasi Ting Quran ini. Semoga Allah meridhai usaha kita semua dan kawan-kawan, serta memberikan keberkahan buat kita semua. Mungkin hanya itu Bos Hengki. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi terima kasih Bunda Neneng ya, sudah Sama-sama, memberikan Bos. testimoni terbaiknya hari ini ya. Jadi Bapak Ibu semua yang baru hadir malam hari ini, telepon lagi ya sahabat-sahabat yang kasih link, ucapkan terima kasih ke mereka karena ada satu peluang yang diberikan kepada kita ya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita ada sesi yang kedua, yaitu ada testimoni juga ini dari
Pulau Kalimantan ya. Beliau ini juga seorang ustadz, seorang pengajar, malah pemilik pondok juga. Jadi kita panggilkan langsung ya Ustadz Nasril ya dari Balikpapan. Boleh tafadhal maskuro. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih pada Bos Engki, Masya Allah, Tabarakallah. Pada kesempatan malam hari ini diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi kebahagiaan lah, Ustaz ya. Bos Engki yang saya sudah sekitar 4 bulan yang lalu menggunakan aplikasi ini, dan yang saya banyak ucapkan terima kasih kepada Bos Engki dan guru saya, Kejurutan Kibar Alam, memperkenalkan aplikasi ini. Ya, kami di kalangan para ustadz banyak memang dari kalangan kami yang tidak paham terjemah bahasa Arab. Alhamdulillah ketika diperkenalkan ini, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah kita diberikan kemudahan-kemudahan meskipun dengan kesibukan pekerjaan. Nah, dengan aplikasi ini, Masya Allah, terlepas dari yang disampaikan Ibu tadi yang begitu banyak, Masya Allah semuanya itu juga bermanfaat untuk kami. Tentunya Tim Quran ini sangat bermanfaat. Insya Allah dengan pendekatan yang sederhana, efektif, mampu meningkatkan motivasi bagi kami pengajar yang insya Allah mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab. Setelah itu juga kita menggunakan aplikasi ini dengan waktu yang fleksibel. Jadi ada waktu luang kita bisa gunakan meskipun kita diinformasikan cukup 15 menit, tapi kalau kita punya waktu yang lebih banyak, insya Allah kita akan lebih cepat paham dan lebih banyak kita akan mengetahui kosakata itu. Selain itu juga untuk mempelajari Tim Quran dengan aplikasi ini, Masya Allah, kita belajar lebih sederhana karena aplikasi ini menyediakan pelajaran-pelajaran yang pendek, yang mudah dipahami, sehingga pengguna dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah. Dan selain itu juga memudahkan pemahaman kalimat suci, karena kita paham Al-Quran ini adalah kalimat dari yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun latar belakang kita, insya Allah akan mulia dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga Bunda, Abang, Kakak, ataupun semua peserta seminar ataupun pertemuan pada malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama akan memahami kalimat-kalimat suci dari Al-Quran dengan metode yang simple, mudah, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kedekatan dengan Al-Quran. Nah, ketika kami praktekkan dengan santri-santri, Masya Allah, dengan waktu 5-10 menit, sudah mampu memahami satu ayat di dalam Al-Quran. Jadi insya Allah, Ibu dan Abang Kakak, aplikasi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Sayang sekali kalau malam ini kita tidak untuk Tim Plus, karena nanti ada potensi besar selain nanti amal jariah apapun dari segi ekonominya nanti. Mungkin itu dari kami, Bos Engki, insya Allah. Terima kasih dalam kesempatan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nasril dari Balikpapan, Ustaz ya, Samarinda. Ini. Oke, baik Bapak Ibu semua ya, itu testimoni yang sudah kita dengarkan banyak sekali ya, baik dari orang awam, pokoknya semua kalangan ya. Jadi kita berterima kasih sebetulnya kepada Dato' Abdul Razin yang sudah memberikan ya, menciptakan aplikasi ini walaupun masih 30% ya developmentnya. Jadi ini sudah luar biasa sebetulnya untuk kalangan-kalangan kita. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu semua ya. Jadi tadi kita sudah dengarkan testimoni, baik itu yang kita sajikan sebelum ya live, tapi ya malam hari ini kita dapatkan juga ya cerita dari kawan-kawan kita. Baik ya Bapak Ibu semua, jadi pastikan Bapak Ibu semua berapa sih harga aplikasi ini Coach? Ya, karena tadi saya tidak menjelaskan kepada Bapak Ibu berapa harganya. Karena Bapak Ibu, sifat manusia, kalau ya agama itu kita dekatkan dia dengan uang, kadang godaannya tinggi gitu, setannya tinggi ya, al-jinnati, makanya banyak jin tadi. Karena kalau kita tanya, kalau untuk anaknya sekolah semuanya berbayar ya, karena kita dengan Ustaz Fisam itu presentasi juga ya, kita pernah cerita untuk mereka untuk les bahasa Arab saja contoh ya, berapa bulan itu sudah berapa bayar. Tapi ini untuk mereka
belajar fleksibel yang disampaikan oleh Ustaz Nasrul itu adalah Bapak Ibu hanya perlu mengeluarkan uang yaitu senilai 1.099.000. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu dapatkan diskon code ya, dari orang-orang yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini, yaitu Bapak Ibu akan hemat 25%, yaitu sekitar 400.000. Karena kalau Bapak Ibu langsung masuk ke websitenya Think Quran tanpa diskon dari kode diskon orang lain atau link, maka Bapak Ibu nanti akan bayarnya adalah seharga 1.499.000. Ya, nah, yang penting kita jimat dulu, ya kata orang Malaysia, ya kita hemat sekitar 400.000. Coach, bagaimana cara kita membayar? Ya, ini ya kita lihatkan di sini. Tadi kita sudah masuk ke cara pembayaran. Bapak Ibu nanti bisa auto ya cara pembayaran kita. Yaitu Bapak Ibu pergi ke pojok kanan bawah, yaitu ada tulisan plus. Di situ Bapak Ibu klik, disinilah akad jual beli Bapak Ibu nanti akan terjadi ya. Oke, Bapak Ibu pastikan dulu siapa yang memberi link tadi. Kalau boleh Bapak Ibu kenal, oke, boleh tanya ke dia caranya. Nah, malam ini kita akan ajarkan Bapak Ibu tinggal tingkatkan ke plus karena manfaatnya sangat banyak ya. Bapak Ibu bisa lanjut pembelajaran Bapak Ibu dari 100 kosakata tadi. Oke, klik, lanjutkan. Bapak Ibu boleh pilih bank manapun ya. Kita ada virtual akun bank itu banyak sekali, BSI, Mandiri ya. Tapi ingat dulu, kalau Bapak Ibu dengan membayar 1.099.000 itu setelah itu kita miskin, jangan klik. Sekali lagi ya, kalau dengan 1.099.000 itu mahal buat kita, lalu setelah itu kita jatuh miskin, jangan diklik. Oke, bagus Bapak Ibu gunakan saja yang free. Tapi kalau sudah betul-betul klik di hati Bapak Ibu lakukan akad, Bapak Ibu klik saja, ya, saya menerima persyaratan ini, maka nanti Bapak Ibu akan dihantarkan kepada pembayaran, boleh pilih BCA Virtual Account, BSI, Mandiri, oke, ada BRI Virtual Account di situ ya, ada Niaga, ya banyak sekali sampai ke OPPO, Dana, Bapak Ibu bisa gunakan. Oke, itu kalau auto. Coach, kami ini gaptek, kami ini di kampung, tapi kami punya handphone. Cuma kami tidak punya M-Banking, ya, atau kami takut ditipu segala macam. Bapak Ibu, telepon orang yang memberikan ya link tersebut, lalu transfer saja ke mereka. Minta tolong mereka yang aktifkan atau bayar. Jadi ada dua metode, manual dengan auto. Jadi jangan gara-gara kita tidak punya M-Banking segala macam itu kita nggak jadi menggunakan aplikasi ini. Ya, oke, itu caranya. Bapak Ibu tinggal klik saja contoh BCA, ambil nomornya, klik pembayaran langsung, lalu salin nomor virtual akun ini, Bapak Ibu langsung masuk ke BCA Bapak Ibu, nanti pilih virtual akun di situ, transfer virtual akun, pasti. Hanya dalam waktu 1 detik saja Bapak Ibu sudah menjadi pengguna Think Quran Plus ya. Jadi pastikan lagi Bapak Ibu semua ya cara pembayaran kita, minta ke kawan-kawan kita tadi. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan dengan belajar 1.099.000 ini untuk selamanya kita bisa belajar, insya Allah ya kita menjadi Ahlul Quran ya. Jadi mungkin itu saja dari saya ya untuk malam hari ini. Kita serahkan lagi kepada MC hebat kita yaitu Pak Ustadz Muhyad Imran LC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum gitu. Baik, alhamdulillah. Luar biasa kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang pertama itu Bos Hengki Putra. Baik. Berikutnya semua kita panggilkan ini narasumber kita yang kedua. Ada Ustadz Lutfan Khiwar ya. Beliau seorang alumni juga dari Al-Azhar di Mesir. Pada Ustadz Lutfan, kita persilakan. Ada Ustadz Lutfan, ya. Betul, Ustadz. Ya, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Sama-sama Alamin. kita hormati Ustadz Mukhyar Imron selaku MC kita. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi selalu Bos Imron, dan juga presenter kita, bos kita, pimpinan kita, Tim Quran Indonesia, Coach Hengki, yang alhamdulillah telah memaparkan dengan sangat rinci tentang apa itu Tim Quran dan manfaatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita doakan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, yang sakit Allah angkat sakitnya, jauhkan dari kita keluarga kita, yang punya keluarga Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak keturunannya soleh solehah, hafiz Amin. hafizah, dan Amin. mudah-mudahan yang punya hutang lunas semua hutangnya. Amin ya Amin. rabbal alamin. Yang punya cicilan lancar bayar cicilannya. Dan Amin. mudah-mudahan yang belum umroh bisa berangkat umroh, yang belum Amin. haji bisa berangkat haji dengan cara-cara Amin. Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang hari ini berangkat haji tahun ini ke tanah suci, kita doakan mudah-mudahan lancar perjalanan mereka semua sampai Amin. tanah air, hajinya Amin. mabrur mabrurah, makbul Amin. makbulah, hingga pulang Amin. kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, Amin. walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang Bapak Ibu sakit. yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 level tingkatan zikir. Ya, kita tahu zikir diambil dari kata-kata zakaroh, artinya menyebut, artinya peringatan. Level pertama kita berzikir atau artinya juga mengingat, dan sudah menjadi keniscayaan bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, level pertama dalam berzikir ya adalah ketika kita menyebut nama Allah, ketika kita menyebut asma Allah, ketika kita menyebut nama-nama baik, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi tingkat zikir yang pertama adalah zikrullah, ketika kita sering menyebut nama Allah. Banyak amalan yang mungkin sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, sebut 1000 kali, diulang-ulang 10.000 kali, amalkan 100 kali, istighfar, kita minta ampun kepada Allah, memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah, menyucikan Allah, ya. La ilaha illallah, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu zikir level pertama. Ya, termasuk yang sering kita amalkan selesai sholat. Ya. Zikir tingkat 2, yakni berzikir secara amaliyah. Ya, secara amaliyah. Karena memang Islam ini bukanlah amalan yang hanya sekedar ibadah batiniah saja. Cukup kita ingat Allah, gugur kewajiban sholat kita. Tidak. Al-Quran atau agama Islam kita ini juga menuntut kita untuk melaksanakan ya, ibadah-ibadah fisik ya, yang harus kita kerjakan dalam amaliyah keseharian kita, dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidaknya ada 3 amaliyah wajib kita zikirkan setiap hari. Yang pertama Al-Quran. Fadzakir bil Quran di surah Qaf, surah ke-50 ayat 45. Berzikirlah dengan Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Dan nama lain Al-Quran adalah zikrun.
dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita baca, kita hatamkan, itu adalah dalam rangka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu hurufnya Al-Qur'an nilainya adalah 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Bayangkan tadi Coach Hengki mengajarkan kita kul, ya. Qaf, lam, 2 huruf, 20 kebaikan. Masya Allah, luar biasa Al-Quran ini Bapak Ibu. Semakin banyak kita berzikir dengan Al-Quran, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan bobot Al-Quran qaulan sakila, sangat berbobot sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan sholat. Di surah Toha, surah ke-20, ayat 14, wa aqimis sholah li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Jadi kalau kita sholat, kita sedang berzikir sama Allah. Jadi tidak cukup sholat itu hanya di hati saja, tapi betul-betul harus dikerjakan, ada ucapannya, ada tindakannya, ada bacaan yang harus kita baca, ada gerakan yang harus kita gerakkan. Ya, menunjukkan kita ini betul-betul abdi Allah, kita ini hamba Allah. Maka sholat adalah sebagai bentuk kita berzikir kepada Allah. Maka ketika kita sedang sibuk-sibuknya bekerja, sibuk-sibuknya beramal soleh, sibuk mengurus anak, sibuk berbisnis, tiba-tiba panggilan azan, hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat. Kita sholat, kita ingat Allah dulu. Kita ingat Allah, kita laksanakan sholat, lidzikri, dalam rangka berzikir kepada Allah. Maka sejatinya ketika kita sholat, kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini bukan hanya sekedar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir level 1. Zikir level 2 adalah amaliyah. Al-Quran yang kita baca, sholat yang kita tegakkan setiap hari, minimal 5 waktu sehari semalam, fardu, bagus lagi ditambah sholat-sholat sunnah, tahajud, sholat hajat, taubat, sholat duha, sholat syuruk, ba'diyah, qobliyah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, zikir ini adalah infak, amaliyahnya adalah infak, zakat, sodakoh. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, firmankan kepada kita di surah At-Taghabun, ya, di surah 64, ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita di ayat 14, ya, di ayat 15, di ayat surah Al-Munafikun, ya. Di surah Al-Munafikun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada kalian. Ya. Dalam rangka kita berinfak kepada Allah, menyambung ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dalam rangka kita berzikir kepada Allah. Jadi zakat, infak, sodako ini zikir. Kita bantu wakaf, bangun masjid, zikir. Kita sedang berinfak, zakat fitrah, itu zikir. Infak, bangun jalan, jembatan, itu zikir. Nolong orang, ya minimal kita menepikan batu di jalanan. Bantu guru-guru ngaji, itu zikir. Semuanya adalah zikrullah. Nah, 3 amaliyah zikrullah inilah yang kita singkat dengan ASI. Al-Quran yang dibaca setiap hari, sholat yang ditegakkan di awal waktu, dan infak yang diberikan dengan ikhlas. Jadi atas zikir yang kita lakukan secara lisan, dalam rangka kita mengingat Allah. Yang kedua, level zikir adalah amaliyah, adalah ketika kita mengamalkan, ya, dalam bentuk ibadah-ibadah yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Minimal 3 ibadah yang kita lakukan secara amaliyah, Al-Quran yang dibaca setiap hari, sholat yang ditegakkan di awal waktu, dan infak yang diberikan dengan ikhlas. Dan yang ketiga, level 3 dalam zikir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda yang hadir pada kesempatan malam hari ini, adalah berfikir. Berfikir. Zikir itu berfikir Bapak Ibu. Buka surah Ali Imran ayat 190, 191. Surah ketiga
ayat 190, ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di ayat 191-191-nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, wa qu'udan wa ala junubihim, baring pun ingat Allah. Berdiri dia berzikir kepada Allah, duduk dia berzikir kepada Allah, baring pun dia berzikir kepada Allah. Zikir apa yang dimaksud Allah di sini? Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang dimaksud Allah zikir di sini adalah ketika kita memikirkan apa-apa yang diciptakan oleh Allah di langit maupun di bumi, Bapak Ibu. Maka berfikir itu adalah berzikir. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Sebaik-baik yang kita pikirkan adalah Al-Quran. Itulah namanya ting Quran. Masya Allah. Jadi ting Quran ini adalah berfikir Quran. Yang kita pikirkan adalah Al-Quran. Selama ini tiap hari kita mikir duit, mikir makan besok, mikir hutang, dunia terus yang kita pikirkan. Tapi aplikasi Al-Quran, saya sudah coba sendiri Bapak Ibu. Masya Allah, berkah dari kawan-kawan, Coach Hengki, Pak Fadil, ya, Bunda Aisyah, Bunda Vita yang mengajak saya, sehingga Masya Allah santri-santri, pengurus-pengurus pondok banyak yang mengikuti, banyak ustadz-ustadz juga di Pontianak, Kalimantan ini membersamai, sampai ke Kucing, sampai ke Sarawak, Masya Allah. Ya. Karena yang tiap hari kita bicarakan adalah Al-Quran, yang kita pikirkan Al-Quran. Dari hal-hal yang sederhana, mulai dari terjemah harfiahnya dulu. Tidak usah tinggi-tinggi dulu. Tadabbur tafsir nanti belajar ada gurunya. Siap nanti belajar dengan gurunya. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari yang kecil dulu, dari yang sederhana dulu, yakni berfikir Quran. Dari terjemah harfiah, kul, katakanlah, sudur, dada-dada. Masya Allah Bapak Ibu. Hal yang sederhana ini tapi besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak hari ini orang berzikir tak berfikir. Banyak sibuk ngaji, sholat, tapi tak bisa memikirkan problem solving, menyelesaikan masalah umat. Ya, karena sibuk dengan menyelesaikan perut sendiri. Asik yang dipikirkannya duniawi. Ya. Belum lagi gosip, hasad, hasud, sosial media, algoritma. Capek kita. Yang dipikirkan statue-statue, yang dipikirkan ya kan, ya, 60 miliar, yang dipikirkan korupsi, jasa palsu, lagi ya. Banyak sampah masuk, apa-apa berita buruk masuk di kepala kita. Oplosan, pertalite, aduh capek. Padahal sejatinya otak kita, pikiran kita senantiasa digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Disitulah kunci kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita dekat dengan Allah, Allah berikan hadiah yang besar untuk kita. Banyak orang hari ini sibuk berzikir, tak berfikir. Sibuk ngatamkan Quran, lomba-lomba hatam Quran, tapi lupa ya, mengartikan maksud dari apa yang difirmankan Allah. Apa yang dihatamkan itu tak paham. Maka wasilah ting Quran ini Bapak Ibu. Tak miskin kita 1 juta. Jangan ragu kita mengeluarkan 1.099.000 untuk Al-Quran. Jangan merasa miskin kita, jangan merasa kurang, jangan merasa habis duit kita ketika mengeluarkan 1.099.000. Untuk Al-Quran ya kita hitung-hitungan, nanti Allah buat rezeki kita pun hitung-hitungan. Nanti Allah hitung-hitungan gak ngasih rezeki kita. Kalau dengan Al-Quran kita tidak hitung-hitungan berapa Al-Quran itu sekian bayar. Berapa 1 juta, murah. Tidak ada yang mahal bagi kita kalau tentang Al-Quran, ayat-ayat Allah. Dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Banyak hari ini orang berzikir tak berfikir. Banyak orang hari ini juga berfikir tak berzikir. Dia berfikir
apa-apa yang dipikirkannya, ya. Cara-cara barat yang dipikirkannya, pikiran-pikiran kotor yang dipikirkannya, suuzon buruk sangka yang dipikirkannya, gosip hasad-hasud, berita miring apa yang dipikirkannya, lupa berzikir. Yakni ya, kepada ayat-ayat Allah ini, apa-apa yang disebut nama Allah. Maka Al-Quran menawarkan dua hal, berzikir dan berfikir. Karena berzikir itu adalah berfikir itu sendiri. Maka ketika kita memikirkan ayat-ayat Allah, maka Allah pun akan memikirkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Tiap hari 15 menit, 20 menit, habis sholat, fardu main 5 menit. Ya, Masya Allah, banyak fadilah yang akan kita dapatkan. Ketemu orang silaturahmi, udah punya Quran belum? Mau ngafal Quran enggak? Terjemah Quran, terus yang kita omongkan. Itu yang saya rasakan ketika membersamai Quran ini, Bapak Ibu. Kadang saya ngomong Quran nih, kalau ada majelis Qurannya, kalau disuruh ngajar Qurannya, kalau di pondok ya, kalau di luar tak apa-apa, kalau ketemu orang. Tapi dengan ada Quran, tak sempat kita ngomong lain. Udah ada Quran belum? Daftar Quran. Daripada kemana-mana ngomong, daripada apa-apa TikTok yang dilihat, buka Quran, kita mainkan ayat demi ayat, huruf demi huruf, Masya Allah. 1.099.000 Allah ganti dengan ratusan jutaan kali lipat dengan keberkahan bahkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena satu huruf, satu kata yang ditadaburi di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini Bapak Ibu ya, di dalam kitab At-Tibyan Imam An-Nawawi, satu kata yang ditadaburi, satu kata yang dimaknai itu lebih baik daripada khatam Quran yang hanya sekedar dibaca 30 juz saja. Bayangkan Bapak Ibu, memaknai Al-Quran ini fadilahnya jauh lebih besar daripada sekedar menghatamkan Al-Quran. Walaupun penting menghatamkan Quran. Namun jangan hanya sampai di situ saja. Naik level kita, naik grade kita, naik derajat kita di mata Allah dengan semangat memikirkan ayat-ayat Allah. Quran, melalui Quran, berfikir Quran. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kepadaku kata Allah, berpikirlah tentang ayat-ayatku kata Allah. Adzkurukum, maka aku pun akan memikirkan kehidupannya. Sering-seringlah menyebut namaku kata Allah, maka siap-siap aku lapangkan, aku sebut-sebut terus doamu untuk diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat Allah, maka Allah ingat kita. Kita dekat sama Allah, Allah akan dekat sama kita. Kita hidupkan ayat-ayat Allah, maka Allah akan hidupkan kehidupan kita. Itu sudah hukum sebab akibat, pasti. Kita abaikan Allah, kita abaikan Al-Quran, ini mahal 1 juta. Kita abaikan, ya Allah 1 juta. Kita abaikan, hanya gara-gara 1 juta kita abaikan. Maka Allah pun bisa jadi mengabaikan kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Transfer sekarang 1.099.000 untuk mendapatkan keberkahan. Hubungi pengundang Bapak Ibu masing-masing. Dapatkan ya, keberkahan dari kita memaknai terjemah harfiah Al-Quran sehingga hidup kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa hadiahnya ketika kita berzikir kepada Allah di surah Ar-Ra'd, surah ke-13, ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Selain kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, kita sholat, kita ngaji, kita berinfak, kita juga memikirkan ayat-ayat Allah dalam rangka kita berzikir kepada Allah, hati kita tentram Bapak Ibu. Apa yang lebih mahal daripada ketenangan hari ini? Banyak orang punya rumah besar, banyak orang punya rumah kolam renang, home theater di rumah, tapi tidak mudah tidur, susah tidur Bapak Ibu, bahkan minum pil loh baru bisa tidur. Tak tenang, makin banyak duit, makin sibuk mikirkan bagaimana menjaga duitnya ini.
Yang paling mahal dalam kehidupan ini apa Bapak Ibu? Ketenangan. Banyak duit, hati tenang. Banyak sedekah, hati tenang. Banyak berzikir kepada Allah, hati tenang. Ibarat kita nih makan Bapak Ibu. Lambung kita kalau satu hari tidak dikasih makan, gelisah perut kita. Gelisah lambung kita, lapar, bunyi, krok, 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 krok. Sama juga dengan kolbun kita, dengan hati kita. Satu hari tidak mengingat Allah, satu hari tidak berzikir kepada Allah, satu hari kita tidak baca Quran, satu hari kita tidak memikirkan Al-Quran, ya rasa-rasanya ada yang kurang, ada yang hampa. Istri sehat, anak sehat, rumah besar, hutang tak punya, pekerjaan lancar, tapi rasa tak tenang, susah tidur, udah nonton TV, udah nyanyi-nyanyi, sudah nonton TikTok, masih juga tidak tenang. Apa? Hati belum dikasih makan. Makanan hati, zikrullah, Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan kita berfikir Quran, berfikir ayat-ayat Allah, think Quran, hati kita akan menjadi tentram. Bagaimana kalau hati sudah tentram? Buka surah Al-Fajr, surah 89 ayat 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat terakhir malam ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau hati sudah tenang Bapak Ibu, Allah panggil dengan jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoinya. Kita dapat ridho Allah. Tak sakit hati kita dengan kata orang. Kawan buat status, hati sakit. Tetangga beli AC, beli kulkas baru, hati sakit. Apa ada pun. Kan kita belum ridho. Bagaimana kita ridho? Allah ridho. Bagaimana supaya Allah ridho? Hati tentram. Bagaimana supaya hati tentram? Zikrullah, zikir, berfikir Quran, think Quran. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masya Allah. Kita dapat tawaran spesial dari Allah. Masuk golongannya Allah. Golongan ini cuma dua. Golongan Allah. Golongan Allah atau golongan syaitan. Partai Allah atau partai syaitan. Dua ya kita nih Bapak Ibu. Surga atau neraka, selesai. Ambil Quran, masuk golongan Allah. Nolak Quran, jadi golongan syaitan. Selesai. Na'udzubillah min dzalik. Minta ampun sama Allah. Apa dosaku ya Allah? Bisa jadi bukan hati kita, bukan mata kita. Tidak mau baca Quran Bapak Ibu. Ini yang saya takutkan. Bisa jadi Al-Quran sudah tidak mau dibaca sama kita. Bisa jadi Al-Quran sudah tidak mau dibaca sama kita. Hambar. Hati kita nih buka Quran, tak selera lagi itu buka Quran. A'udzubillah min dzalik. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, surga hadiahnya Bapak Ibu. Belajar Quran, think Quran, berzikir kepada Allah dengan ayat-ayat Allah. Hadiahnya surga. Berapa? 1.099.000 hadiahnya. Masya Allah, surga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak memang pintu masuk surga Bapak Ibu, termasuk surga yang tak dirindukan. Tapi ini surga mudah, dekat dengan kita, handphone tiap hari dekat dengan kita. Kita masuk surga dengan cara-cara Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan berfikir ayat-ayat Allah, think Quran. Bukan hanya di akhirat, kita merasakan juga surga di dunia, fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Keluarga kita tenang, perusahaan kita tenang, orang tua kita tenang, anak-anak kita tenang. Tidak masalah, ya terus setiap hari tak pada habis. Maka ketenangan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, itulah surga dunia. Baiti jannati, kata Nabi. Ya, rumahku, surgaku. Hadirkan surga di rumah kita. Download think Quran hari ini. Jangan hanya kita Bapak Ibu, suami, istri, karena satu aplikasi satu orang. Karena setiap aplikasi menyesuaikan algoritmanya dengan kepala si pengguna. Menyesuaikan. Maka istri kita satu, suami satu, anak tiga-tiganya kita aplikasi. Tak sesuai dengan hadiah yang Allah berikan Bapak Ibu. Jangan takut mengeluarkan sesuatu untuk Allah. Jangan takut kehilangan sesuatu untuk Allah.
pasti Allah ganti dengan beribu-ribu kali lipat. Tapi takutlah kalau kita kehilangan Allah karena sesuatu. Hilang Allah, hilang Al-Quran hanya karena 1 juta. Mudah-mudahan Allah luruskan niat kita, semangat belajar Al-Quran bersama tim Quran dengan support kawan-kawan, ustaz-ustazah, bos-bos yang ada di grup tim Quran ini. Insya Allah hidup kita berkah bersama Al-Quran, negeri kita berkah bersama Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, keluarga kita berkah dengan Al-Quran, baiti jannati, insya Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas apa yang disampaikan, yang benar datangnya dari Allah, salah dari saya pribadi. Sampai jumpa di grup komunitas Tim Quran. Hubungi pengundang Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Muhyad, ditutup. Ya, baik. Alhamdulillah. Semua terima kasih banyak kepada Ustaz Lutfan yang sudah memberikan motivasi untuk kita paham Quran semua. Ambil kesempatan ini semua, raih, genggam, dan banyak pikir. Kita sama-sama paham Quran melalui tim Quran ini semua. Baik semua, itu mungkin dari kami selaku pembawa acara. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Silakan dikontak kembali orang-orang yang menghubungi Bapak semua, minta linknya, kemudian mari kita aktifkan tim Quran Plus kita untuk kita paham Quran, keluarga kita paham Quran, juga teman-teman kita paham dengan apa yang kita baca, yaitu Al-Quran minimal di dalam solat kita yang sering kita baca, ada Al-Fatihah dan Trikul, insyaAllah. Demikian mungkin, terima kasih banyak Bos Ki Putra, Ustaz Lutfan, kemudian juga Ustaz Nasril yang testimoni, dan juga Bapak Ibu semua yang masih bertahan setia di Zoom kita pada malam hari ini. InsyaAllah ketemu lagi nanti di Zoom berikutnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak semua. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Syukran. InsyaAllah ketemu lagi. Terima kasih Abi semua. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Ya, syukran Mukhyar, Ustaz Mukhyar. Oh, Thank Ustaz. you. Masyaallah, Saudari. Terima kasih Abi, terima kasih semua.